Di Tangsel itu belum ada aturan yang mengikat seorang anggota DPRD mengikat hadiah. Yang dipersalahkan atau yang kemudian dianggap menyimpang adalah yang sifatnya transaksional, di mana misalnya ketika pengusaha memberikan hadiah kepada anggota DPRD, lantas anggota DPRD dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah seorang pengusaha misalnya dan merugikan masyarakat, maka serta-merta hal yang demikian dilarang, karena bagaimanapun itu aturan main, itu adalah peraturan. Itu yang disebut kemudian gratifikasi. Teman-teman pers mengatakan itu disebut gratifikasi. Itu yang menurut saya itu melanggar aturan. Kalau dia anggota DPRD dan kita melihat atau ada yang melaporkan dan atau tertangkap tangan melakukan itu, tentu saja kita akan melakukan langkah-langkah. Kita punya langkah-langkah berberita acara dimusyawarahkan di internal kita di 5 anggota BK, memutuskan segala sesuatu terkait dengan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota DPR, khususnya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi kaitan dengan gratifikasi. Apa langkahnya pertanyaannya? Langkahnya bahwasanya anggota DPRD di beberapa alat kelengkapan, misalnya di komisi, mereka itu di komisi atau di anggota DPR sesungguhnya diutus atau didelegasikan oleh anggota fraksi, karena setiap anggota DPRD maka yang bersangkutan adalah sesungguhnya anggota fraksi. Maka ketika kekeliruan yang dilakukan oleh anggota DPRD semestinya juga keliruan dari fraksi yang bersangkutan. Jadi ketika ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran, maka BK serta-merta bisa mengeluarkan surat pada yang bersangkutan dengan tembusan masing-masing fraksi yang mendelegasikan ke semua komisi dan alat kelengkapan. Jadi bukan dibalik, bukan kita mengatakan kepada pimpinan fraksi untuk menegur, tidak. Kita akan bisa melakukan langkah-langkah kepada anggota DPRD, pada ketua DPRD atau kepada siapapun terkait dengan pelanggaran tata tertib maupun kode etik. Jadi tidak berpengaruh pada stratifikasi strukturnya, tidak, tetapi pada siapapun anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib maupun kode etik, maka kami selaku badan kehormatan berkewajiban menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Terkait dengan kasus pidana atau kasus-kasus yang memang dianggap sudah jauh menyimpang terhadap pelanggaran tata tertib atau seseorang itu melanggar aturan partainya, maka badan kehormatan bisa meminta kepada pimpinan untuk memberhentikan yang bersangkutan, dengan catatan yang bersangkutan itu sudah memiliki kekuatan hukum pasti, memiliki kekuatan hukum bahwa yang bersangkutan adalah melanggar pidana atau melanggar peraturan tata tertib dan kode etik, sehingga layak yang bersangkutan atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran dilakukan pemberhentian. Dan langkah-langkah BK, mekanisme dalam anggota DPRD kaitan dengan BK memang alurnya demikian. Jika ada yang melakukan pelanggaran kemudian dilaporkan kepada BK melakukan musyawarah menyampaikan kepada pimpinan melanjutkan kepada gubernur, dan gubernur melakukan eksekusi terkait dengan SK yang sempat dikeluarkan dan ditandatangani oleh gubernur. Demikian. Kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan percaloan misalnya di luar tupoksinya sebagai anggota DPRD, di luar misalnya ada orang mau membeli tanah, lantas anggota DPRD punya akses kaitan dengan tanah tersebut, kan menjadi sesuatu yang wajar. Artinya tidak terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, tugas-tugasnya maupun kewajiban sebagai anggota DPRD. Tapi yang dilarang itu kan sesungguhnya adalah apabila anggota DPRD melalui kewenangan dan kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak. Itu yang menurut kami adalah melanggar, baik melanggar tertib maupun kode etik. Tidak layak seorang anggota DPRD berbisnis dari APBD untuk kepentingan atau menguntungkan salah satu pihak. Gitu. Bukan undang-undang itu mengikat semua. Nggak ada namanya undang-undang itu dia bersifat khusus, mengikat. Makanya tadi yang saya bilang tadi awal kita diskusi bahwa peraturan daerah itu mengikat umum.
nggak boleh sembarangan. Karena kalau udah jadi, ya bisa sih dicabut, tapi harus ada kesepakatan. Kalau itu sebenarnya bukan pendapat saya ya, kembali kepada penilaian masyarakat termasuk wartawan. Kalau aturan memang nggak boleh tuh. Kalau saya bicara normatif ya nggak boleh. Yang ada kaitan dengan kebijakan itu nggak boleh. Itu bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Undang-undang. Kalau undang pribadi sih nggak usah diungkap kalau undang-undang begitu. Saya ambil ilustrasi begini. Sholat puasa tuh wajib. Bagaimana menurut Anda? Kok pakai menurut saya lagi? Emang Allah udah berikan wajib? Jadi nggak perlu ditanya sama saya bagaimana puasa? Ya memang wajib. Kalau persoalan nanti tanggapan bagaimana tentang menjalankan puasa, apa yang diperintah itu misalnya mengandung sisi vertikal dan horizontal, itu lain hal ya, itu kan udah implikasi. Tapi bicara gimana Anda tentang diberlakukannya puasa? Nggak usah buat komentar, udah jadi tuh barang. Undang-undang begitu ya udah begitu. Sementara sih nggak ada yang ngirim, malah saya yang ngasih parcel. Saya juga bukan 2 juta, paling 100.000, ya kan, parcel buat apa? Kalau itu konteksnya bukan kebijakan, karena emang orang miskin, karena kewajiban saya dan hak mereka. Kalau dalam ayat itu khudh bi amwalihim, suruh ambil itu hartanya, itu hak mereka. Karena setiap pendapatan saya itu saya tanggung. Nah, puasa itu saya bagikan. Itu bukan gratifikasi. Dia mengambil haknya. Jadi itu Hak dia. Kalau dalam ayat itu khudh bi amwalihim, suruh ambil. Jadi kalau saya punya penghasilan 1 juta, itu 25.000 bukan hak saya. Cuma kan kalau 25.000 hari itu kan kecil ya, saya tabung, bulan puasa baru saya bagi. Hak para fakir miskin, hak orang.